melanjut masih S1, jadi S1-nya ada double degree ya, di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, selesai pada tahun 98. Jadi S1-nya ada ekonomi dan juga kedokteran. Kemudian magister kedokteran, berikutnya pendidikan dokter spesialis obstetri ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan. Dan postgraduate certified Oxford Center for Islamic Studies di UK, Inggris ya, tahun 2016. Dan pendidikan doktoral ilmu biologi atau nanobiologi Universitas Brawijaya Malang. Berikutnya juga Natural Sciences Epigenetic di University of Melbourne, belajar jarak jauh atau distance learning pada tahun 2020 ini. Beliau saat ini sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi, kemudian anggota Majelis Pakar Internasional Islamic Medicine Foundation, dan juga founder dari Rumah Nutrisi Genku, Generasi Qurani, dan pengawal Generasi Qurani. Juga aktif di Ikatan Dokter Indonesia, IDI DKI Jakarta, dan POGI Jaya Jakarta Selatan ya. Dan saat ini kita akan terhubung dengan beliau, Mbak Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Dokter sudah siap? Sudah ya. Assalamualaikum, sudah terdengar? Waalaikumsalam. Baik, kalau sudah terdengar Bu Dokter, maka suaranya mungkin lebih keras lagi Bu Dokter ya, dari tadi supaya lebih jelas. Kami persilakan Bu Dokter untuk menyampaikan materi tahukah kita bahwa sel tubuh bahagia di bulan Ramadan. Silakan Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah mudahkan, insyaallah kita sama-sama bisa sharing dalam kajian spesial Ramadan Masjid Al-Irsyad dari Surabaya. Di sini kita dari Jambi, siaran online. Semoga apa yang bisa dibagi hari ini, saya tidak menggurui, tapi insya Allah sekedar sharing untuk mencerahkan para Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai. Hari ini saya mendapat bagian kajian yang berjudul apakah kita tahu bahwa di bulan Ramadan sel tubuh kita mengalami kebahagiaan. Jadi kita sama-sama ingin mengetahui kajian ini sebenarnya untuk apa ya. Jadi saya mulai dengan slide saja. Sebenarnya tujuan saya untuk menyampaikan topik ini adalah mengenalkan bagaimana Islamic Medicine, kedokteran Islam ini dapat mengubah dunia, khususnya dunia kesehatan ya. Jadi untuk apa? Adalah untuk menjadikan uswatun hasanah kita, Rasulullah, baik itu perkataannya, perbuatannya, yang menjadi tauladan kita, yang ada bagian dalam penyehatan, menjadi sumber rujukan utama bagi kita mengenal kesehatan tubuh kita sebagai seorang manusia, hamba Allah yang sudah sempurna Allah ciptakan. Jadi kita bisa melihat, bisa ditampilkan slide-nya ya. Ini sudah tampil ya slide-nya ya. Jadi untuk apa tafakur mengenal diri sendiri? Sebenarnya bukan untuk kita sehat. Terlalu simpel kalau tujuan seorang penyehat atau dokter atau praktisi kesehatan memberi suatu sharing, salah satunya adalah seperti usaha promosi kesehatan untuk membuat orang sehat. Namun di sini saya azamkan bahwa untuk mengenal diri ini adalah untuk mengenal kebesaran Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Fusilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi, kita mengenal diri kita adalah untuk mengenal Allah. Kalau sudah mahabbah, mengenal kepada Allah, jatuh cinta kepada Allah atas kebesarannya,
maka kita akan menjadi makhluknya yang paling bertakwa. Karena kalau sudah mengenal, pasti akan mudah bagi kita untuk semakin mematuhi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan tafakur adalah untuk mengetahui UMI, siapa sebenarnya diri kita tadabur ayat-ayat Al-Quran, untuk apa kita diciptakan sebagai seorang manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita sudah diciptakan Allah, bukan tujuannya untuk menjadi dokter, bukan untuk menjadi seseorang atau apapun yang mengemban profesi. Tujuan kita yang utama Allah ciptakan dan ada di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadikanlah semua yang kita emban saat ini adalah sebagai wasilah kita. Bagaimana kita untuk terus dapat beribadah kepada Allah. Modal utama untuk beribadah adalah tubuh yang sehat. Nah, sudah sepantasnya seorang dokter, seorang praktisi kesehatan, bagaimana bisa mengajak saudara-saudaranya untuk paham mengenal dirinya. Karena sesungguhnya Allah sudah menitipkan kekuatan dalam diri seorang manusia, dalam kekuatan fitrah untuk tubuh bisa self-healing atau menyembuhkan diri sendiri atas izin Allah. Jadi kita lihat kembali tadabbur ayat surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita tafakur sekarang sebagai seorang manusia yang sudah sebaik-baiknya bentuk, sempurna Allah ciptakan, sesungguhnya kita ini sebelum menjadi manusia, kita adalah disusun oleh sebuah sel dari ayah yang disebut sperma, dan juga sel telur dari ibunda kita. Sel-sel yang sangat kecil, kalau kita konversikan dalam satuan meter, ukurannya nanometer, atau 1/1 meter. Sangat tidak kasat mata. Namun demikian Allah menginginkan kita untuk tafakur, menggunakan akal kita, bahwa sebelum kita melihat penjuru afak yang terhampar di hadapan kita, tata surya, alam semesta, sebenarnya tubuh kita menjadi pembelajaran untuk kita mengenal kebesaran Allah. Dari hal yang paling kecil, itu sel tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita lihat di slide ini, bahwa seorang manusia disusun dari sebuah sel. Sel juga merupakan kumpulan dari molekul-molekul yang mempunyai atom-atom. Kemudian sel berkumpul menjadi tisu atau jaringan, menjadi organ. Sistem organ kita memilikinya 11 sistem organ, dan kemudian sistem yang 11 tadi berfungsi secara harmoni, secara seimbang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dalam Al-Quran yang maha teliti, maha mendesain manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, sehingga sistem ini terus berlangsung tanpa ada kekurangan sama sekali. Nah, jadi setelah kita memahami bahwa kita adalah seorang manusia dari Quran surat As-Sajdah ayat 7 dan 9, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi ayat ini adalah ayat tafakur mengenal diri kita sendiri, di mana Allah sudah menyebutkan dari saripati air yang hina, kemudian meniupkan ruh, kemudian Allah memberikan pendengaran dan penglihatan. Maka dari ayat ini kita menjadikan ayat-ayat kauniyah yang menggunakan akal dan iman, kita mentadaburi ayat-ayat Allah sebagai pedoman hidup sebagai seorang manusia untuk menjaga kesehatannya secara fitrah. Jadi ketika kita tahu bahwa kita terbentuk dari tanah, dibuat dari tanah, kemudian Allah menciptakan kita, Quran sudah menjelaskan. Jadi textbook kedokteran yang paling sempurna yang saat ini ingin saya sampaikan bukan textbook dari negara barat, namun Al-Quran yang sudah begitu banyaknya ayat-ayat Allah yang sudah menjelaskan tentang kehidupan manusia, hakikat penciptaan manusia. Ketika Allah sudah berfirman menciptakan kita dari tanah, tahukah kita ketika kita semua berada dalam kandungan ibu kita pada usia kurang lebih 120 hari, Allah berfirman bahwa Allah telah meminta kesaksian kita sebagai manusia. Jadi setelah template-nya kita memiliki jasad, Allah meniupkan ruh untuk kita bersyahadah rububiyah,
bahwa Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan kita sudah bersyahadah, bersaksi kepada Allah, dan di sanalah kita sudah bertauhid. Jadi kalau sudah demikian, seorang manusia ini sudah menyadari bahwa kita ini kalau untuk menyehatkan, bukan hanya menyehatkan sekedar jasadiah, ada yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana kita bisa menjaga ruh kita. Ruh yang sudah Allah tiupkan pada 120 hari seorang janin berada dalam kandungan seorang ibunda kita. Jadi kalau di sini kita semakin tahu adalah kita sebagai manusia sempurna, Allah ciptakan sebaik-baik bentuk, Allah susun sedemikian sel-sel tubuh kita, lalu kemudian 120 hari kita ditiupkan ruh. Sekarang menjadi seorang manusia dewasa. Saksikan tubuh kita, bagaimana kita diciptakan sangat seimbang. Baik susunan rangka maupun organ-organ vital dari mulai otak sampai sistem reproduksi manusia. Letaknya benar-benar seimbang dan ada di tengah-tengah tubuh kita. Jadi bagaimana kita bisa menyaksikan tubuh yang terdiri dari 100 triliun sel, jaringan, organ, sistem organ, bekerja sangat harmonis, hari demi hari, waktu demi waktu, bulan, tahun, demikian terus. Namun ada kalanya kita tak paham bagaimana kita mensinkronkan 11 sistem tubuh kita, bagaimana bisa sinkron dengan apa yang berada di luar tubuh kita. Kenapa? Kenapa kita harus mensinkronkan? Jadi tubuh kita ini diciptakan Allah berpasang-pasangan. Baik itu selnya terdiri dari molekul-molekul, atom, elektron, dari yang besar sampai kecil. Lihat saja tulang-tulang tubuh kita seimbang, berpasangan, mata juga berpasangan, lubang hidung, lubang telinga, semua berpasangan. Bahkan yang paling kecil yang bentuknya zarah, atau kita bisa sebut itu atom, juga memiliki elektron yang harus berpasangan. Inilah fitrah seorang tubuh manusia harus mempunyai semua yang dalam dirinya adalah susunan yang berpasang-pasangan. Bukan hanya sekedar pasangan suami dan istri, tapi jauh di dalam tubuh kita, sel kita juga memiliki molekul-molekul yang berpasangan. Bahkan yang paling kecil DNA dalam tubuh kita yang merupakan blueprint dari sel tubuh kita, materi genetika yang sering disebutkan kalau hendak mengetahui asal-usul seorang manusia, coba periksa gennya, coba periksa DNA-nya. Dan Masya Allah, susunan DNA merupakan susunan double helix yang juga seimbang dan berpasangan. Jadi benarlah kalam Allah, kitabullah Al-Quran yang sudah menjelaskan ilmu yang sudah sangat sempurna bagi orang-orang yang mau melandaskan segala sumber ilmu berasal dari Al-Quran. Jadi kalau kita menyaksikan sudah demikian Allah ciptakan fitrah tubuh, apa hubungannya dengan bulan suci Ramadan dan apa hubungannya dengan ibadah puasa? Berhubungan dengan kajian hari ini bahwa kita apakah mengetahui bahwa sel tubuh merasakan kebahagiaan pada bulan Ramadan? Jadi kita mulai di sini bahwa bulan Ramadan adalah ketika kita disuruh atau diminta Allah untuk bertakwa. Jadi marilah kita sama-sama juga merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini hai orang-orang yang beriman. Jadi bukan disuruh untuk ya ayuhan nas, tapi yang beriman, mukmin, yang mempunyai iman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Nah, takwa ini ingin saya sampaikan tinjauannya secara ilmiah. Kalau mungkin selama ini menjelaskan takwa agak sulit untuk dihubungkan dengan ilmu kedokteran, saat ini semoga Allah mudahkan. Saya ingin tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran bagaimana menghubungkan takwa dengan kesehatan. Ketika Rasulullah bersabda dalam satu hadis sahih, hadis riwayat Muslim nomor 2564 dari sahabat Abu Hurairah, bahwa
takwa itu ada di sini, seraya menunjuk ke arah dadanya. Maka mari tafakur diri kita. Ketika kita sebagai seorang manusia yang memiliki dada, di dalam rongga dada kita ada jantung. Dan di atas jantung ada organ yang disebut dengan timus. Suatu sentral dari sistem kekebalan tubuh. Masya Allah. Jadi takwa itu ada di sini. Rasulullah itu menunjukkan arah dadanya. Lalu puasa itu adalah untuk membentuk manusia menjadi bertakwa. Kita harus sadar. Mari tadabur ayat Quran dan juga tafakur diri sendiri. Takwa ada di sini dalam dada. Organnya adalah jantung. Bagaimana kita juga melihat bagaimana segumpal daging itu jika baik, maka baiklah seluruh jasadnya dan disebut kolbu. Apakah kolbu letaknya di jantung? Allahu alam. Namun, riset ilmiah kedokteran dalam 3 dekade terakhir, 30 dekade terakhir, para peneliti menyadari adanya hubungan antara otak dan jantung. Jadi, sangat berhubungan antara otak dan jantung. Nah, di sini kita bisa lihat dada tadi terlihat dada jantung dan juga ada timus sebagai sentral dari sistem kekebalan tubuh dan otak adalah di sini ya, tadi timus sebagai sistem kelenjar getah bening yang merupakan sentral dari sistem kekebalan tubuh seorang manusia. Dan lihatlah dan dengarlah bahwa ada satu hadis sahih. Puasa sebagai perisai kata Rasulullah SAW. Jadi di sini Rasulullah mengatakan puasa sebagai junnah, perisai, tameng untuk melindungi. Dan dalam bahasa kedokteran, melindungi adalah suatu sistem yang disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Masya Allah, kalau sudah begini kita akan bangga menjadi seorang Islam dan mukmin karena ayat-ayat Al-Quran dan juga merupakan hadis dan sunnah Rasulullah adalah suatu pedoman yang sangat sempurna jika seorang manusia itu mau mengimani. Jadi, lihatlah bagaimana kehidupan manusia selain di bulan Ramadan. Pasti kehidupan kita suka overload, baik itu makanan yang berlebih-lebihan, maupun aktivitas pekerjaan yang tidak paham bagaimana siang dan malam. Kadangkala malam dipakai untuk bekerja seharian sampai dini hari, pagi hari dipakai tidur. Jadi hal-hal yang tidak bersifat fitrah ditabrak di hari-hari selain di bulan Ramadan. Jadi Allah memberikan bulan Ramadan sebagai bulan penuh maghfirah bagi manusia bertaubat ya sebelum berobat kalau sakit. Jadi intinya bulan penuh keberkahan ini bagi Allah adalah untuk seorang manusia tidak lagi hidup secara berlebih-lebihan. Baik itu makannya, baik itu aktivitasnya, bahkan juga berlebih-lebihan dalam mengekspresikan psikososialnya atau emosionalnya. Jadi sehari-hari manusia itu kehidupannya tidak bisa dinafikan bahwa kita pasti terpapar dengan sesuatu yang tidak fitrah di luar tubuh. Bagaimana paparan sinar matahari yang mengandung UV, kalau berlebihan terpapar juga bahaya. Bagaimana radiasi-radiasi dari sinar-sinar X yang berbahaya. Bagaimana asap-asap polutan, ya baik industri maupun asap rokok. Bagaimana faktor-faktor lain yang sifatnya menimbulkan peradangan dari tubuh, gitu ya. Jadi semua yang merupakan bahan-bahan berbahaya dalam dunia kedokteran atau dunia kesehatan atau dunia ilmiah disebut sebagai radikal bebas. Jadi ingat kembali tadi yang sebelum saya sampaikan sebelumnya adalah semua yang Allah ciptakan pasti berpasang-pasangan, termasuk molekul atau atom yang memiliki elektron berpasangan adalah suatu molekul yang stabil. Namun ketika molekul tersebut tidak memiliki elektron yang berpasangan, maka dia menjadi tidak stabil, sehingga disebut radikal bebas. Jadi radikal bebas itu adalah radikal yang mempunyai elektron tidak berpasangan. Yang kalau bertumpuk terus di badan, maka badan tubuh akan kelebihan zat-zat beracun. Nah, jadi Masya Allah, Allah itu memberikan suatu sistem kekebalan tubuh yang sentralnya ada di dada, yang itu tadi disebut
ada organ jantung, yang di atas jantung ada timus ya, yang menghasilkan sistem kekebalan tubuh bawaan, innate imun yang manusia sudah dibawakan oleh Allah. Sistem ini sejak berada dalam kandungan ibu kita, lalu dilanjutkan ketika periode diberi ASI, air susu ibu. Inilah sistem kekebalan tubuh yang dihasilkan sumbernya dari tengah dada manusia, yang kadangkala manusia tidak paham. Di sanalah serdadu pasukan garda utama sistem kekebalan tubuh. Pantaslah Rasulullah mengatakan puasa sebagai junnah, sebagai perisai atau tameng. Dalam dunia kedokteran, kita tadabur dari hadis ini adalah bahwa sebagai sistem kekebalan tubuh yang kita kuatkan dalam kita ketika kita sedang berpuasa. Bagaimana mekanismenya? Jadi sistem kekebalan tubuh adalah ketika segala macam bentuk yang tidak mestinya ada di tubuh itu masuk, maka dia akan meronda dari ujung kaki sampai ujung kepala untuk mencoba memakannya. Memakan, memfagosit, menelan. Nah, inilah pekerjaan dari sistem kekebalan tubuh bawaan yang Allah sudah ciptakan, yang sentralnya ada di dada, untuk meronda dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau tadi radikal bebas yang bertumpuk dari zat-zat polusi, makanan-makanan yang sangat berlebihan, ya, sampai juga keadaan stres oksidatif, yaitu ketika manusia malam bergadang, ingatlah bahwa di malam hari, oksigen itu sudah tidak sesehat di pagi hari. Kita harus ingat lagi bagaimana kita hidup di muka bumi, di biosfer ini, bahwa kita menghirup oksigen, sebenarnya adalah oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau mendengar bahwa paru-paru dunia, gitu ya, Kalimantan, yang masih banyak hutan lindungnya, memang benar, kita bergantung kepada tumbuh-tumbuhan, karena dari luaran hasil fotosintesis tumbuhan tadi menghasilkan oksigen yang kita hirup. Dan dibantu oleh cahaya matahari pada siang hari atau pagi hari. Nah, kalau malam hari, matahari tak bersinar. Jadi proses fotosintesis tidak ada. Dan oksigen tidak dihasilkan. Jadi kalau orang yang banyak malam hari masih bangun tidur, apalagi berada di luar rumah, maka yang dia hirup bukan lagi oksigen. Zat-zat radikal bebas, radikal ion superoksida, karbon monoksida. Banyak yang disebutlah itu reaktif oksigen spesies atau radikal bebas. Nah, sistem kekebalan tubuh inilah yang memang sudah fitrahnya berfungsi untuk ronda, yang akan menelan, yang akan mengikat, yang akan memakan, semua yang ada dalam tubuh tidak fitrah, dia lumat, dia habiskan. Dan atas perintah otak tentunya, karena otak ini kan tadi disadari bahwa sebagai pusat komando 11 sistem tubuh. Dan otak ini menerima pesan dari panca indera manusia. Contohnya begini, hal kecil saja. Kalau kita merasa takut, maka kita bisa menangkap rasa takut itu sebenarnya dari penglihatan. Kengerian misalnya ketinggian. Kemudian pendengaran suara-suara yang sangat keras atau suara-suara yang membuat emosi menjadi tidak stabil, contohnya amarah gitu ya, kan didengar oleh telinga. Nah, pesan-pesan itu akan disimpan di otak. Lalu otak menyuruh 11 sistem. Contoh tadi, rasa takut. Maka sistem yang bekerja adalah poros otak ke target organ yang disebut targetnya adalah adrenal, anak ginjal. Kemudian keluar hormon yang disebut adrenalin, akan memicu pembuluh darah menjadi cepat berdetak, kemudian nadi manusia diperiksa, detaknya cepat, tekanan darahnya meningkat. Jadi orang tidak sekonyong-konyong langsung nadinya cepat kalau tidak ada stimulus dari luar tubuhnya. Siapa yang menangkap? Panca indera yang disimpan dalam otaknya. Dan otak juga bukan hanya sistem rasa takut yang dia perintahkan. Otak juga memerintah, tadi yang disebut ada hubungan otak dan juga dada tadi, timus, sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi saya banyak menjelaskan slides karena memang ilmu kedokteran kalau tidak digambar secara slide, saya mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk memberi materi ini. Jadi semoga dimaklumin para Bapak Ibu. Jadi di sini saya mau mengingatkan betapa kita harus memaksimalkan potensi panca indera untuk sehat.
Karena Allah ketika berfirman juga dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Di sini lagi-lagi panca indera Allah firmankan, dan didahulukan pendengaran. Pendengaran, pendengaran, pendengaran lagi, baru penglihatan. Kenapa pendengaran? Karena kita diperintahkan untuk mendengar yang utama. Bagaimana kita bisa tahu Al-Quran kalau kita tidak mendengar bacaan Quran? Rasulullah menerima wahyu pertama juga ditalaki oleh malaikat Jibril. Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca. Bagaimana bisa Rasulullah itu melihat bacaan Quran kalau tidak bisa membaca? Namun Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membacakan ayatnya. Iqra. Walaupun dibaca, namun metodenya talaki. Didengar, ditangkap oleh telinga sebagai reseptor panca indera. Disinilah kita untuk diperintahkan Allah mendengar Quran, karena Al-Quran berfungsi sebagai furqan, agar kita mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Merupakan sumber perintah peringatan kepada seluruh alam. Kita termasuk alam, bagian dari alam, Al-Furqan, ayat 1. Jadi, Masya Allah, panca indera mata juga demikian. Bagaimana tadabur mata ini, tafakur kita terhadap mata, cahaya. Di sini Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 24 sampai 30, ayat surah ke-24 An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Dan riset kedokteran menjelaskan, ketika semburat cahaya mentari pagi ditangkap oleh bola mata, merupakan penglihatan manusia, ada satu bintik di bola mata yang merupakan tombol saklar yang mengaktifasi sistem imun, kekebalan tubuh, sistem hormon, sistem syaraf, dan juga kita kalau berhubungan dengan cahaya, nurnya Allah adalah berhubungan dengan Allah memberikan cahaya untuk kita bisa menata kolbu kita. Jadi kita di sini sebagai manusia melalui Al-Quran dan kita menjadikan Rasulullah sebagai tauladan uswatun hasanah kita. Jadi ayat-ayat Al-Quran begitu banyak yang mengandung pesan yang berhubungan dengan tubuh kita. Jadi ketika di bulan Ramadan saja, bagaimana kita disuruh untuk bangun subuh-subuh hari, bahkan sebelumnya ya, Qiyamul Lail gitu ya. Ternyata di subuh hari, begitu banyaknya di luar ini, di luar lingkungan kita mengandung yang disebut nitrit oksida. Jadi ketika kita berpuasa, kita secara beriman, kita akan patuh untuk makan sahur dan kita pasti bangun pada pagi hari. Kalau mungkin di luar waktu Ramadan, kita mungkin bangunnya ya menjelang salat subuh saja. Padahal kalau kita sadari secara ilmiah bahwa di subuh hari, sebelum subuh hari sepertiga malam, itu ada suatu zat yang disebut nitrit oksida, itu keluar dari seluruh tubuh, dia akan berfungsi membuat relaksasi seluruh pembuluh darah. Jadi puasa Ramadan ini, sel tubuh kita akan bahagia. Kenapa? Pagi hari saja tubuh kita sudah disuruh rileks. Jadi secara pekerjaan disuruh rileks dulu. Jadi lentur pembuluh darahnya, tidak rigid, tidak harus kerja keras memompa atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan kemudian kalau kita tadi habis subuh, kalau kita di bulan Ramadan tidak tidur lagi, kita berzikir sampai menunggu waktu syuruk, isyraq, kita duha lanjut, terus kita bangun memandang cahaya matahari, maka 3 sistem tubuh tadi, sistem imun kekebalan tubuh teraktivasi sempurna, sistem syaraf yang pegel-pegel, yang sakit-sakit ya, yang kebas-kebas kesemutan juga menjadi teraktivasi. Dan kemudian sistem hormon juga menjadi lebih baik lagi. Hormon termasuk hormon tiroid, hormon gangguan haid pada wanita, hormon insulin pada diabetes. Jadi benar-benar kalau kita benar-benar di Ramadan ini benar-benar bangunnya pagi sepertiga malam, memanfaatkan setelah subuh tidak tidur lagi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan optimal kita peroleh.
Dan kalau kita lihat di sini, manusia di luar bulan Ramadan suka berlebih-lebihan kebanyakan ya. Ya kalau dia sudah benar-benar beriman, tentu tidak akan makan berlebih-lebihan atau melampaui batas anjuran tadi ya. Karena di sini di Quran surat An-Naml ayat 86, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi patuh saja kalau malam itu istirahat ya. Jadi habis sholat tarawih istirahat lagi, jangan tidurlah cepat gitu ya. Bagaimana sunnah matikan lampu gitu. Jangan lagi kita mengunyah lagi, makan lagi sampai jam 12 malam. Coba kalau di bulan selain Ramadan, manusia itu banyaknya makan. Jadi kalau kita misalnya tidak bulan Ramadan, pulang kantor ke resto dulu ya, kita makan gitu ya. Terus ngemil sampai malam hari, kita lupa. Quran surat An-Naml ayat 86 menyuruh manusia untuk istirahat malam hari. Bukan untuk aktivitas makan, bukan untuk olahraga malam di luar malam hari tadi ya. Bayangkan kita menghirup apa kalau kita malam-malam beraktivitas. Bukan oksigen fitrah lagi yang kita hirup gitu ya. Jadi dengan kita di bulan Ramadan ini, Allah sudah memerintahkan manusia yang beriman tadi untuk patuh pada bulan Ramadan. Bagaimana ibadah-ibadah itu dimaksimalkan di sepertiga malam, bangunnya sebelum subuh, subuh hari terus tidak tidur lagi, pagi hari terus kita bangun gitu ya. Sampai nanti malam hari juga setelah kita sholat tarawih, kita dianjurkan untuk tidur, tidak makan lagi, kemudian baru sahur kembali. Jadi hal-hal inilah yang ingin kita sama-sama tafakur diri. Jangan sampai Ramadan ini sia-sia, kita tidak men-start over sistem tubuh sebagaimana yang Al-Quran sudah beri tuntunan. Kemudian kita lihat di sini, bagaimana tadi otak kita, bagaimana otak berhubungan dengan pencernaan. Selain dengan dada, tadi yang saya sebutkan sistem kekebalan tubuh, ternyata otak berhubungan dengan 500 juta syaraf dalam saluran pencernaan. Jadi kalau saluran pencernaan ini bekerja terus-menerus, tiada henti, tidak pernah puasa, tidak pernah diistirahatkan, maka otak pun akan blunder, akan bingung. Karena apa? Syaraf-syaraf tadi dalam perut, dalam saluran cerna, mempunyai hubungan koneksi dengan otak. Sehingga otak kadang-kadang, otak ini kan sentral dari segalanya, termasuk tadi sentral yang disebut dengan stres yang bersifat emosional. Tadi kan sudah paham rasa takut, rasa cemas, itu semuanya sentralnya ditangkap di otak. Dari panca indera tadi diberikan pesan. Nah, jadi kalau misalnya sudahlah tidak sinkron lagi ya antara otak yang sudah penuh dengan stres, terus makanannya perutnya terus penuh dengan makanan, kemudian panca indera pun tidak difungsikan sebagaimana mestinya gitu ya. Dia tadi malam hari banyak berada di luar rumah, beraktivitas berlebih-lebihan, maka kekacauan dari 11 sistem tubuh ini di bulan Ramadan inilah Allah start over, ibarat overhaul sistem-sistem yang sudah mulai korsleting, overlapping, overload, dimulai lagi lah dengan mari pagi hari kita mulai sahur, kosongkanlah pencernaan sampai maghrib. Agar perut tadi, sistem pencernaan tadi diberi waktu untuk istirahat. Jadi kalau sudah diberi waktu untuk istirahat, apa yang terjadi? Ketika energi yang difokuskan untuk mencerna makanan itu tidak digunakan, energi tadi di-switch. Jadi di-over, dipindahkan ke sistem tubuh yang lain yang berada tadi sentralnya ada di sistem kekebalan tubuh yang sentralnya ada di timus, kelenjar di atas jantung, yang merupakan sistem kekebalan tubuh, di mana Rasulullah mengatakan puasa sebagai junnah perisai. Sistem kekebalan tubuh tadi, Masya Allah,
Sadarkah kita manusia sudah sempurna sebaik-baiknya bentuk Allah ciptakan, sudah diberi perangkat ini sejak dalam kandungan. Jadi jangan khawatir, jangan takut, apalagi kalau nanti disempal dengan kekebalan tubuh dari luar yang merupakan produk-produk industri. Saya tidak sebut di sini, nanti menimbulkan polemik. Yakin saja sistem kekebalan tubuh kita, sentralnya ada di dalam dada, dalam timus, itu mempunyai pasukan-pasukan yang disebut sel-sel fagositosis, yang hobinya memakan sesuatu yang tidak fitrah yang ada dalam tubuh manusia. Prosesnya disebut proses apoptosis. Jadi sel yang sudah mengalami kerusakan akibat tadi ya, bangun malam, menghirup CO2 karena malam hari kurang oksigen, asap rokok ya, terus beberapa makanan-makanan yang tidak sehat, zat kimia, polutan, yang makin performance di sini karena dia mendapat limpahan alihan energi yang seharusnya tadi perut pada pagi hari makan, dialihkan ke sistem kekebalan tubuh, maka sistem kekebalan tubuh ini ronda dari kaki sampai ujung kepala. Masya Allah. Jadi kalau kita menyadari betapa Rasulullah sudah memesankannya kepada kita puasa sebagai junnah, sebagai perisai, ternyata kalau kita tadabur, saya berusaha tadabur, ini merupakan disertasi saya, insya Allah saya ingin membuat solusi bahwa obat dari segala penyakit adalah kembali takwa. Bukan obat, bukan makan sehat juga, itu hanya wasilah. Jadi takwa ada di dada, ada jantung, ada kelenjar sistem kekebalan tubuh yang harus kita sama-sama sadari bahwa di sanalah pusat sentral pasukan serdadu yang untuk memakan semua yang tidak fitrah yang ada dalam tubuh manusia. Jadi kalau dilihat animasinya di sini kita lihat ya. Jadi sel manusia kita lihat di sini ada yang berwarna biru, dia mempunyai molekul-molekul yang berpasangan, maksudnya stabil. Kemudian free radikal ini yang merupakan sumber dari polusi yang warna merah ya, itu missing elektron. Dia adalah sesuatu yang tidak punya pasangan, jadi dia sangat aktif, nabrak sana, nabrak sini gitu ya. Jadi hati-hati yang tidak punya pasangan, dia akan tidak stabil. Carilah pasangan, itu sudah harus merupakan kodrati gitu ya. Jadi ketika ini banyak bertumpuk free radikal, maka sel sehat tadi akan diserang, maka diperlukanlah yang disebut sistem fagositosis. Karena apa? Karena kalau terus bertumpuk sel-sel yang rusak atau sel dead, di sini kita lihat bagaimana tawazunnya menjadi tidak seimbang gitu ya. Sel-sel yang tumbuhnya kurang gitu ya. Maka yang terjadi kalau dia sel-sel matinya banyak, maka yang terjadi sel-sel tumbuhnya kurang, itulah penyakit yang disebut degeneratif. Penyakit kegagalan sel untuk tumbuh kembali seperti penyakit stroke, penyakit diabetes mellitus, penyakit autoimun, penyakit jantung koroner. Ini penyakit kegagalan sel, banyak sel yang sudah tua tidak bisa mati, dan sel yang tumbuh sehat sangat minimal. Nah, bertumpuknya sel-sel mati tadi harus dibersihkan. Maka berpuasalah bagi orang-orang yang mengalami penyakit degeneratif, maka sel tubuh yang rusak tadi akan dilahap oleh sistem kekebalan bawaan tubuh. Baik itu yang dikenal sel makrofag, sel monosit, sel dendritic cell, sel natural killer cell. Nah, ini tim pasukan penyapu yang selalu ronda dan performance ketika energi tubuh yang seharusnya mencerna makanan dialihkan kepada energi untuk mereka. Jadi terjadilah harmonisasi, keseimbangan kembali. Kalau sudah demikian, maka tubuh bisa self-healing. Bayangkan, sadarkah kita bahwa setiap hari sel tubuh kita itu mengalami harus mati, harus terganti sebanyak 50 sampai 7 miliar sel. Jadi ini yang kadang-kadang manusia tidak sadar bahwa time by time, waktu demi waktu, bahkan Allah bersumpah dalam surat Wal Asriyah demi waktu bahwa secara tidak disadari waktu demi waktu sel tubuh kita itu setiap hari harus dan wajib berganti. Kalau tidak berganti, bagaimana kita menjadi manusia yang seimbang? Kalau kita tafakur saja memandang kulit di permukaan tubuh,
Kalau suka mandi ya terkelupas gitu, disuka bilang daki gitu. Itu bukan hanya sekedar daki. Itu bahasa kedokteran adalah sel-sel kulit mati yang harus lepas dan harus tumbuh. Bukan hanya kulit, baik itu sel dalam tubuh kita, sel permukaan lambung, sel saluran pernafasan, sel reproduksi, sel telur, sel sperma, itu seluruhnya di total harus mati 50 sampai 70 miliar sel dan harus tumbuh lagi. Nah, konsep untuk tumbuh baik ini kita harus sadar sesuatu yang tumbuh perlu bahan baku. Makanya itulah wasilah pola hidup sehat, makanan yang Allah perintahkan dalam Quran yang harus menjadi sumber tadabbur kita untuk kita mampu membuat sel tubuh kita untuk tumbuh kembali, untuk menggantikan sel yang secara sunnatullah harus mati terprogram sebanyak 50 sampai 70 miliar. Masya Allah. Prinsip keseimbanganlah yang sudah Rasulullah sabdakan dalam kedokteran Islam. Jadi, Tibun Nabawi adalah suatu kedokteran yang berlandaskan terhadap perkataan, perbuatan Rasulullah, bagaimana cendekiawan-cendekiawan seorang ahli-ahli kedokteran atau tabib di zaman Rasulullah atau di masa peradaban kemajuan Islam era abad ke-9 sampai ke-11, bagaimana Ar-Razi, bagaimana Nahrawi, Bapak Ilmu Beda, Razi sendiri sebagai seorang pendiri rumah sakit pertama ya, Bimaristan gitu ya. Kalau kita kembali mengenal kitab-kitab kedokteran Islam, semuanya berprinsip keseimbangan. Jadi kalau seorang sakit, baiklah kita boleh mengobati sakitnya sebagai pereda gejala gitu ya, karena mungkin sakit tidak nyaman, misalnya nyeri dikasih obat nyeri boleh. Namun kalau kita tidak mencari sumber ketidakseimbangan yang dia paparkan ke dalam tubuhnya, maka kita tidak akan bisa mengobati atau mengembalikan fungsi fitrah seorang tubuh manusia yang sudah sempurna dan sebaik-baiknya bentuk Allah ciptakan. Jadi bulan Ramadan tadi adalah menjadi perisai, junnah. Bagaimana sistem kekebalan tubuh mempunyai energi performance karena energi yang selama ini setiap hari 60-70% digunakan untuk mencerna makanan, diberikan energinya untuk sistem imunitas yang sentralnya ada di dada. Sehingga takwa itu ada di dada, ya dada ini dioptimalkan berfungsi. Baik itu sebagai kolbu, sebagai jiwa yang sering ditunjuk ke dada, baik juga di dalam dada secara jasadia, kita punya organ penting, suatu kelenjar di atas jantung yang tidak disadari merupakan pabrik sistem kekebalan tubuh. Riset ilmiah mengatakan, semakin seorang bertambah usia, manula, maka kelenjar dengan dokter. Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti silahkan ya, bisa raise hand atau di fitur Q&A. Silahkan tulis pertanyaan Anda. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, terima kasih. Karena sebentar lagi nanti akan kami buka sesi tanya jawab. Iya, ini saat ini masih menunggu kembali terhubung dengan Dr. Meiti Elvina MKet SPOG. Menarik sekali pembahasan atau yang disampaikan beliau, bahwasanya obat dari segala penyakit itu adalah takwa ya. Takwa dalam artian Rasulullah menunjuk ke dada, dan di dada ada jantung, kemudian ada timus tadi ya, sebagai sentral dari sistem kekebalan tubuh kita. Dan ini tentu mengubah gitu ya, atau merefresh lagi pemahaman kita tentang bagaimana Tibun Nabawi tadi yang disampaikan oleh Dr. Meiti. Ini sangat penting memahami hal tersebut dan juga memahami hubungan antara takwa dan kesehatan, hubungan antara ibadah dan kesehatan. Hubungan tadi kan ada bangun di subuh hari, kemudian juga melihat cahaya matahari, malam hari digunakan untuk istirahat juga, termasuk adalah puasa yang saat ini sedang kita diskusikan, proses detoksifikasi
ketidakseimbangan siklus sel agar sel-sel yang mati ataupun yang rusak di dalam tubuh kita ini bisa melakukan atau diganti ya dengan sel yang baru yang bagus, ada regenerasi sehingga tidak terjadi penyakit dalam tubuh kita karena seimbang jadinya. Termasuk yang ternyata sel-sel ataupun juga radikal bebas tadi yang tidak seimbang itu karena memang tidak ada pasangannya ya, dokter sebutkan. Sehingga ternyata memang benar ketika tidak ada pasangan itu bisa membahayakan orang lain. Nah, ini juga bagi yang belum punya pasangan ya, segera disegerakan. Oke, saat ini masih menunggu. Sudah terhubung kembali sepertinya dengan Dr. Mehdi. Iya. Oke. Ibu dokter sudah siap? Ini sepertinya lagi masang kameranya yang disesuaikan. Menyesuaikan posisi kamera tadi sepertinya. Ya, terima kasih. Dan pertanyaan-pertanyaan ternyata juga sudah meluncur ya di fitur Q&A, question and answer. Bagi Anda yang punya pertanyaan terkait dengan bagaimana sel tubuh kita bahagia di bulan Ramadan atau puasa ini, silahkan bisa tulis pertanyaannya. Atau nanti juga bisa klik icon raise hand ya, angkat tangan yang serius tentunya, ingin bertanya. Nanti akan kami sapa sehingga Anda bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Mehdi melalui audio ya, suara. Bapak Ibu perlu diketahui saat ini saya dan Dr. Mehdi atau tim Masjid Al-Irsyad dengan Dr. Mehdi berada di tempat yang berbeda atau di kota yang berbeda. Kami di Surabaya, studio Masjid Al-Irsyad, kemudian Dr. Mehdi di Jambi, jadi Jawa dan Sumatera gitu ya. Sehingga benar-benar kajian online karena dua tempat begitu yang berbeda disatukan oleh teknologi. Masih menunggu tim dokter menuntaskan ya, tadi masih diatur kameranya dan juga posisi agar bisa mudah dan juga santai serta nyaman nanti dinikmati tampilan ataupun juga materi beliau. Saya resumkan tadi ya, ada yang beliau sampaikan yang penting juga, apa hubungan antara takwa dan kesehatan. Ternyata takwa tadi sebagaimana Rasulullah sebutkan hahuna, yaitu menunjuk yusiru ila sadrihi, menunjuk ke dada. Dan ternyata kalau dari segi kesehatan di dalam dada tadi ada jantung, di atasnya ada timus yang menjadi sentral sistem kekebalan tubuh. Kalau dihubungkan ternyata memang sangat berhubungan sekali antara ketakwaan yang benar, yang baik tadi itu ya, dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat juga sehingga menghasilkan manusia ataupun juga orang-orang yang kuat. Al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang kuat. Untuk beribadah tentunya dan untuk memakmurkan negeri ini atau memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Detoksifikasi tadi yang beliau sampaikan juga agar menyeimbangkan siklus sel, mungkin sudah ada yang rusak atau mungkin kena radikal bebas dan lain sebagainya, sehingga perlu diseimbangkan, didetoksifikasi melalui proses puasa. Oke, sudah siap? Sudah. Siap lagi. Sudah ya. Silakan dilanjutkan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit mungkin ya untuk materi. Dokter, setelah itu tanya jawab. Baik. Ini gimana? Video ini dari sini. Video handphone. Ya. Ini videonya, bisa tolong kameranya diaktifkan yang di saya. Dari hosting. Materinya ya Ustazah, dokter. Saya terlihat sudah? Yang terlihat ini langit-langit ya, lampu ini yang terlihat. Oh ya. Insya Allah sudah.
Ya, baik. Saya udah bisa ya. Maaf ya Pak. Ini kita Oke, sudah. lanjutkan kembali. Baik. Jadi tadi sampai di menyeimbangkan sistem imun ya. Jadi kita lihat di sini tadabbur malam. Bagaimana kita ketika pagi hari mata menangkap cahaya matahari untuk membuat tombol saklar sistem imun, sistem syaraf, dan sistem hormon teraktivasi dengan baik. Dan malam hari ketika malam hari gelap, mata juga menangkap pandangan yang gelap, maka hormon yang disebut melatonin itu menjadi proses detoksifikasi. Jadi ada yang disebut namanya growth hormone, hormon pertumbuhan yang ada hanya keluar di malam hari jika manusia itu tidur malam hari dalam kondisi gelap. Nah, jadi sunnahnya Rasulullah bagaimana kita tidur matikan lampu. Jadi kita dengan mematikan lampu di bulan Ramadan tidur walaupun sejenak untuk bangun di sepertiga malam, kita punya kesempatan kurang lebih 4 jam, mungkin pukul 10 sampai 2 atau pukul 12 sampai pukul 4 gitu ya. Itu 4 jam adalah waktu hormon tubuh melatonin membuat sel-sel tubuh yang tadi sudah mati terprogram, sudah dimakan oleh sistem imun, untuk diaktifasi sel-sel tubuh yang baru untuk beregenerasi. Jadi itulah yang membuat kita benar-benar harus memanfaatkan di malam-malam bulan Ramadan juga, jangan sampai kita terlalu tidak tidur ya. Memang ada juga yang mengatakan memang malam hari beribadah gitu ya di bulan Ramadan, tapi berilah waktu pada malam hari untuk kita sempat untuk istirahat sejenak. Jadi sebagai suatu penelitian kedokteran yang sudah dijelaskan bahwa dengan puasa maka hormon insulin menjadi terkontrol kembali. Kenapa? Coba kita pernah tahu ya suatu penyakit yang disebut diabetes mellitus. Jadi penyakit diabetes mellitus itu adalah ketika sel-sel beta pankreas di mana menghasilkan insulin itu sudah sangat tidak mau lagi menghasilkan insulin, dia letih. Jadi sel-sel pankreas tidak lagi aktif menghasilkan hormon insulin. Insulin ini fungsinya adalah untuk mengangkut glukosa yang masuk ke dalam tubuh melalui asupan makanan. Jadi kalau kita terus saja makan, apalagi hobinya makan yang manis-manis ya, dengan indeks glikemik yang sangat tinggi, maka insulin dibutuhkan sangat banyak. Otomatis pabrik insulin yang disebut organ pankreas juga keletihan. Nah, dengan kita mengistirahatkan tidak makan, maka hormon insulin menjadi tidak harus berlebihan dikeluarkan pankreas dan pankreas istirahat. Sehingga benarlah bahwa ketika kita puasa, insulin kita terkontrol kembali. Kemudian lebih sensitif, jadi mungkin kalau bahasa santainya sel pankreasnya yang ngambek menjadi dikasih istirahat untuk mau kembali mensekresikan hormon insulin. Jadi kita tidak harus diberikan obat. Dengan puasa saja kita sudah bisa membuat sistem hormon insulin ini menjadi normal kembali insya Allah. Kemudian menurunkan radikal bebas, ya tadi sudah sama-sama diketahui. Dengan mengalihkan energi yang mencernakan makanan diambil alih oleh sistem kekebalan tubuh yang beronda di seluruh tubuh, maka sesuatu yang sifatnya tidak fitrah termasuk radikal bebas akan tertekan. Dan juga appetite, jadi nafsu makan juga terkontrol gitu ya, nggak kelaparan, nggak pengen ngunyah terus-menerus. Jadi benar-benar kita lebih merasakan tubuh kembali kepada fitrahnya. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa puasa ini adalah sebagai upaya kita untuk membuat sel-sel tubuh merasa bahagia kembali. Saya mengambilnya dan meninjaunya dari keilmuan kedokteran yang juga saya pedomani dari ayat-ayat kauniyah dari Al-Quran dan juga sunnah yang sudah Rasulullah sampaikan dan sabdakan. Jadi itulah yang membuat kita ini, tujuan saya bukan untuk dengan puasa untuk sehat, tidak. Puasa untuk takwa. Dengan kita takwa,
takwa adalah patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan, maka tubuh kita secara tidak langsung gitu sistem kesehatan atau jasad kita menjadi sinkron, termasuk tadi dada kita tadi ya merupakan sentral dari kekebalan tubuh juga teraktivasi karena kita menahan tidak makan. Ketika kita pagi hari harusnya makan menjadi tidak makan. Dan luar biasanya sekarang di barat mengatakan bahwa puasa adalah salah satu the best way to combat cancer. Pengobatan terbaik di muka bumi saat ini, bahkan sudah diteliti dengan mungkin bukan hanya ribuan jutaan riset ilmiah kedokteran, bahwa puasa sebagai salah satu terapi terbaik untuk penderita kanker. Jadi kalau sudahkah kita Islam beriman dengan puasa, ibadah puasa, kalau dokter misalnya dokter Meti yang kanker Bu, ayo kita mulai yuk untuk pengobatan kanker kita mulai dengan berpuasa. Bukan untuk menyembuhkan kanker, mungkin kita untuk semakin takwa sebagai wasilahnya penyakit kita dapat Allah izinkan untuk sembuh gitu ya. Jadi dahsyatnya puasa tadi. Nah, kembali lagi saya ingin mengatakan tadi jangan lupa bahwa kita berasal dari tanah. Tadi ayat tadi yang di awal saya sampaikan supaya kita bisa tadabbur alam gitu ya. Kalaulah kita sadar bahwa kita berasal dari tanah, kemudian akan kembali ke dalam tanah, ya surat Nuh ayat 17 dan 18, dan nanti kita juga hidupkan lagi gitu ya. Kemudian ini yang luar biasanya. Ternyata sel tubuh yang jumlahnya sekitar 100 triliun, di mana masing-masing sel tersebut terdapat inti sel, dan di dalamnya disebut dengan gen atau DNA yang merupakan blueprint manusia, itu adalah susunan asam amino. Dan tahukah kita asam amino itu apa? Yang berasal dari tanah, Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang jarang makan makanan yang tumbuh dari tanah dan disinari matahari langsung, maka akan tidak tercukupilah bahan baku tubuhnya. Sudahlah kita puasa tadi membersihkan sampah-sampah radikal bebas, sel-sel yang sudah penuaan dini dilahap oleh sel-sel kekebalan tubuh, tapi tidak cerdas sebagaimana sel tubuh yang harusnya tumbuh tidak dicukupkan bahan bakunya. Jadi benar-benar di sini kita benar-benar menjadi seorang yang beriman. Semua ilmu yang saya sampaikan pada hari ini adalah yang berasalkan dari Quran. Jadi Bapak dan Ibu, ketika puasa menjadi wasilah kita untuk membuat sel bahagia karena sel yang tua menjadi mati, terprogram dengan baik, kemudian radikal bebas sampah-sampah polutan menjadi dilahap oleh sel-sel kekebalan tubuh gitu ya. Kita lupa, sel juga harus mengganti sel yang 50-70 miliar tadi mati terprogram dengan bahan baku yang harus fitrah. Firman Allah dalam Quran mengatakan bahwa kita berasal dari saripati tanah, sulalatun min tin. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Silahkan dibaca. Kemudian ada lagi ayat bagaimana kita diajarkan oleh Allah melalui Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makanlah makanan yang halal, thayyib, yang berasal dari bumi. Apakah praktisi kesehatan, ahli gizi, dokter pernah menyampaikan hal ini? Disinilah saya ingin menyampaikan kajian ini. Saya bukan ahli di bidang ilmu syar'i, tapi insya Allah saya ingin menjadi seorang ilmuwan, seorang praktisi kedokteran yang menjadikan Quran sebagai sumber pedoman bagaimana kita memimpin 100 triliun tubuh kita. Untuk menjadi khalifah di muka bumi, sudahkah kita mampu menjadi khalifah yang memimpin 11 triliun sel tubuh kita? Menjadi manajer utamanya? Bagaimana mensinkronkan 11 sistem tubuh? Dari mulai sentralnya otak dengan sistem-sistem yang lain. Jadi mungkin ini yang mau saya sampaikan, dahsyatnya bagaimana amino tadi yang merupakan susunan dari materi genetik kita yang merupakan DNA. Kemudian tadi ya bagaimana Al-Baqarah 168 cara makan kita yang halal, baik, yang terdapat di bumi. Jangan penggal ayat di buminya ya. Jadi kalau ada usaha resto halal thayyiban, jangan lupa terdapat di bumi. Jadi contohnya minuman, makanan sehat, yang natural ya. Seperti hasil indigenous Indonesia, ada jamu gitu ya. Rimpang-rimpangan, rempah-rempah. Kadang saya bingung juga kalau ada yang bertanya, "Dok, ini manfaatnya untuk apa?"
Ibu tidak pernah bertanya kalau ibu makan cookies, makan cake, makan, maaf ya, mie gitu ya, yang dikemas secara industrial. Untuk apa? Jarang bertanya. Ketika dokter Meti sarankan, Bu, ayo minum kunyit, minum jahe, langsung seperti takut gitu ya. Dibilang ini barang berbahaya. Padahal itu kandungannya, Masya Allah, asam amino. Jangan di mindset berkata asam amino itu protein hewani saja. Benar, hewan mengandung asam amino, tapi ingat, binatang ternak yang fitrah harus makan rerumputan, bukan makan pakan ternak yang kadang terfitnah. Kadang rantai makanan sudah rusak. Pakan ternak dibuat, misalnya kita kasih pakan ikan yang harusnya makan alga atau makanan yang lebih merupakan produsen tingkat pertama. Tapi karena oleh industri pakan ternak, dia mengumpulkan darah dari rumah potong sapi, darah sapi dibuat pelet, diberi makan kepada ikan. Bagaimana mungkin ikan makan darah sapi? Akhirnya timbul penyakit, rantai makanan tidak fitrah. Tidak di bumi lagi sumbernya sebagai produsen makanan utama yang berasal dari bumi tadi. Jadi, lihatlah di slide ini, makanan yang ada di Indonesia sangat mudah dicari, bahkan bisa ditanam. Bagaimana nanas bisa tumbuh, pepaya. Bagaimana manusia Indonesia menjadi nomor 1 penyakit jantung di muka bumi, penyakit degeneratif, stroke, kanker. Barangkali kita kurang bersyukur apa yang Allah hampurkan di muka bumi. Bagaimana Allah mau membuat kita sehat? Jadi solusinya bagi umat Islam yang beriman, saya di sini sebagai penyehat, sebagai dokter yang ingin mencegah saudara saya untuk tidak sakit, kembalilah kepada Quran. Sangat mudah kalau kita mau mentadaburinya dengan akal, dengan iman, menjadi orang yang ulul albab. Jadi ilmu terbaik bukan ilmu kedokteran dengan gelar panjang, kalau tidak di bumi, tidak didasarkan pada Quran dan Sunnah, tidak adalah menambah keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Jadi, lihat bagaimana Rasulullah mengatakan pengobatan ada 3. Pertama adalah hijamah berbekam, kemudian minum madu. Kenapa minum madu? 20 asam amino yang menyusun materi genetika DNA tubuh manusia ada dalam madu. Kalau ada ilmuwan yang mau meneliti seumur hidup manusia makan madu saja, insya Allah akan tumbuh dan sehat. Tapi ingat, madunya harus madu asli. Kadang-kala pedagang madunya juga tidak amanah. Madu dicampur gula, jadi yang asli cuma botolnya saja. Nah, ini juga harus cerdas bagaimana kita membuat potensi umat ini kita bersatu. Siapa yang punya modal, ayo jadi provider peternak lebah dengan madu yang asli. Nanti yang beli juga kaum muslimin dan muslimah. Insya Allah kita akan terjaga dari fitnah-fitnah makanan industri kapitalis yang isinya tidak lagi dibutuhkan oleh sel, malah merusak sel. Jadi bahagiakan, salah satunya berbuka dengan kurma. Kenapa kurma? Ingat bahwa tubuh manusia dibentuk dari makronutrien, yang pertama adalah gula, untuk energi. Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah menghasilkan energi, sel tubuh juga butuh energi. Sumber utama energi adalah kalori atau gula di sini. Sumber gula terbaik yang tidak membuat insulin atau pankreas letih adalah makanan yang indeks glikeminya rendah, namun menghasilkan gula yang baik, cukup untuk kita berfungsi selnya, yaitu kurma. Jadi ketika tadi energi yang tidak digunakan untuk mencerna makanan dipakai sel-sel imun, kekebalan tubuh, Allah izinkan manusia berbuka, mulailah dengan kurma. Bukan kolak. Saya bukan menjelekkan kolak, cuman kalau kolak manisnya mengandung suatu rasio indeks glikemik yang tinggi, sehingga insulin dipaksa sangat tinggi keluar dari pankreas. Nanti pankreasnya ngambek lagi. Tadi sudah seharian dia senang, bahagia sel-selnya. Manusia yang kurang ilmu, minumnya berbuka tidak dengan kurma, dengan air putih. Ayo, kita kembalikan fitrah sel tadi. Jadi apa zat makanan makronutrien? Rasulullah sudah contohkan. Madu sumber asam amino, 20 macam ada di madu. Karbohidrat berasal dari kurma. Lemak berasal dari zaitun. Kurang apa lagi? Uswatun hasanah kita mencontohkan. Sudahkah umat Islam sadar menyiapkan 3 produk sunnah ini menjadi menu makanan sehari-hari keluarganya? Bermimpi untuk umat Islam untuk sehat kalau jauh dari makanan-makanan sunnah bukan menjadi budaya. Jadi ini yang harus menjadi tafakur kita bersama. Jadi makanan selain makronutrien, karbohidrat, lemak, dan
gula tadi, kita juga perlu makanan yang disebut mikronutrien, yaitu sayur dan buah. Jadi selain tadi yang sumber utama, jangan lupa makan yang tumbuh dari bumi tadi, Al-Baqarah, halal, thayyib, dan tumbuh di bumi. Selesai. Sel tubuh tadi yang sudah yang sudah tua dimakan ya, dengan sel-sel imun tadi dihancurkan, kita cerdas dengan memasukkan bahan baku yang dibutuhkan. Maka sel akan bahagia ketika berbuka dan berdoa dengan baca bismillah. Karena apa? Semua makanan yang kita menyebut dengan nama Allah, termasuk hewan ternak yang disembelih dengan bismillah, maka sumber makanan itu menjadi bahan baku yang menyusun seluruh tubuh kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kalau lupa baca bismillah, bahan baku untuk sel tubuh yang baru, nanti malah ngeyel gitu. Tidak takwa. Karena lupa tadi masukkan masukan untuk sel tubuh yang baru, untuk tumbuh, tidak menyebut nama Allah. Jangan lupa juga air, karena air adalah sumber dari kehidupan. Karena Allah menghidupkan yang mati dari air ya dalam Quran. Jadi tadabbur lagi terakhir, pola makan yang mungkin tadabbur dari Quran surat Abasa. Masya Allah, kalau ada diet-diet yang di luar sana, diet ala ini, ala itu, coba baca Quran surat Abasa. Ayat 24. Bagaimana Allah dengan Rahman dan Rahimnya sampai memberi pedoman kepada kita. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Allah menyebutkan di sini air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, maksudnya kita menanam di sini biji-bijian, sayur-sayuran. Allah sebutkan kembali kurma, Allah sebutkan kebun-kebun yang rindang, bahkan rumput-rumputan. Kan ada bahan makanan dari rumput ya, pakis-pakisan gitu ya. Kemudian rimpang-rimpangan yang berada dalam tanah. Jadi ini untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Tadabbur aja dari Quran surat Abasa, dari 6 ayat, Allah sebutkan 4/6 jenis sayur dan buah, 1/6 biji-bijian, dan 1/6-nya hewan. Jadi jangan sampai kita lebih banyak makan hewani. Jadi dari sini saja kita bisa menjadi memasukkan makanan yang memang sel tubuh menjadi sehat. Jadi kalau berbuka puasa, pinter-pinter nih, proporsi piringnya diatur seperti ini. Dari mana ini ajarannya? Dari Quran, gitu ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya bukan untuk buat sehat, tapi bagaimana kita bangga menjadi seorang yang beriman, meyakini agama kita dengan Islam adalah dengan tuntunan yang sudah sempurna, tafakur diri untuk kita mengenal kebesaran Allah, sebagai mana Quran surat Al-Fusilat ayat 53 kita disuruh memandang afak penjuru dan diri kita sendiri untuk melihat kebesaran Allah. Dengan melihat kebesaran Allah kita akan melihat Allah Maha Segalanya, kita akan jatuh cinta kepada Allah. Kalau sudah manusia jatuh cinta kepada Allah, semua perintah yang diperintahkan Allah pasti akan kita lakukan. Jadi kita tidak akan bisa memperbaiki masalah kesehatan dengan pola makan yang bikin masalah tersebut dan gaya hidup yang masih sama, maka berubahlah. Berubahlah untuk kembali kepada fitrahnya dengan pedoman yang sudah Al-Quran dan Sunnah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baiklah, demikian kajian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua yang sempurna dari Allah, semua kesalahan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Dr. Meiti Elvina, MKT SPOG. Apa yang beliau sampaikan tadi, ini penting ya. Intinya adalah bukan hanya untuk kesehatan, tapi untuk mengembalikan fitrah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan yang dikonsumsi termasuk tadi beliau sampaikan berpola hidup yang sehat dan sebagainya, tujuan utamanya adalah untuk mengenal Allah dan tentu untuk mengesakannya dan bertakwa kepadanya. Terima kasih dokter, dan saya sapa Anda yang sudah mengangkat tangan ya. Ini sudah ada beberapa orang yang konfirmasi untuk bertanya langsung. Pak Toha ya. Oke, Pak Muhammad Toha, silakan di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz. Khair Pak Toha, silakan di Kediri betul ya? Kediri betul. Jazakallah. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Dokter. To the point, satu, ketika apakah diabetes atau DM itu penyakit bawaan atau keturunan, itu mitos atau memang benar? Dan
Masya Allah memang ketika kita berpuasa dan kita alhamdulillah sudah mencoba melakukan untuk puasa Daud, dan 3 tahun yang lalu ada vonis DM, alhamdulillah ini sudah posisi normal sebelum puasa di bawah 100, dan ketika puasa di bawah 100, dan ketika dalam kondisi udah makan di bawah 150. Nah, kiat-kiat apa kira-kira hingga kita bisa mengatur pola-pola makan untuk bisa aman dari DM? Apakah benar DM itu tidak bisa sembuh? Yang kedua adalah hipertensi, dok. Hipertensi ini, istri ini rata-rata tidak pernah turun dari angka 100 atau 160. 150 ke atas rata-rata. Hampir tidak pernah di bawah 150. Kira-kira mungkin ada kiat pola makan apa yang bisa kita konsumsi. Alhamdulillah tadi udah ada beberapa, mungkin perlu penjelasan sedikit. Ya. Kita sudah melakukan alhamdulillah dengan puasa Daud ini, Masya Allah. Cuman satu hal, hipertensi ini apakah ada penyebab lain selain makanan atau apa? Jazakallah wa syukran. Waalaikumsalam Pak Toha, terima kasih 2 pertanyaan ya tentang DM tadi, apakah memang tidak bisa sembuh atau ada pola makan tertentu. Kemudian yang kedua, hampir sama pertanyaan tapi terkait dengan hipertensi. Silakan Dr. Meti. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Toha. Bismillah, saya mencoba menjawabnya dengan sudut pandang yang merupakan paham yang saya anut, yaitu integratif medicine. Indonesia memang belum banyak yang berpaham integratif medicine, mungkin ada beberapa kajian saya. Baik, saya mencoba menjawabnya dengan mudah diimplementasikan saja. Kalau teori nanti terlalu bingung ya Pak. Jadi begini, yakin saja Pak, ketika manusia itu hidup, akan terjadi proses ada sel yang harus mati dan ada sel yang harus tumbuh. Jadi prinsip keseimbangan pasti terjadi. Kalaupun katanya diabetes adalah penyakit keturunan, tapi tidak menurunkan gen penyakit diabetes, hanya kecenderungan saja. Jadi mungkin ada suatu gini, memang dari suatu teori kedokteran epigenetik yang memang ilmu yang saya pedalami, ada suatu kesalahan orang tua, bahkan bukan orang tua, generasi ke atas tiga generasi di atasnya dapat menurunkan penyakit tertentu akibat pola makan yang salah dari kakek nenek buyutnya. Tapi sudah, nggak mungkin kita salahkan dari kakek nenek buyut kita. Kita start dari diri kita saja. Ternyata begini saja, kita mulai dari Bapak Toha ya, kita nggak usah menyalahkan turunan atau tidak ya. Saya juga sama Pak, ayah ibu saya juga penderita diabetes yang sudah sembuh, alhamdulillah. Jadi ayah saya berusia 70 tahun. Jadi sebagai seorang peneliti, saya membuat implementasi langsung ke keluarga ya. Sel tubuh yang menderita diabetes adalah di sini gangguan di sel beta pankreas. Sel pankreas merupakan kelenjar endokrin atau hormon yang letaknya di tengah tubuh juga dekat saluran pencernaan, di mana itu menghasilkan hormon insulin yang tugasnya untuk mengangkut gula masuk ke dalam sel tubuh. Jadi gula yang kita makan, baik itu bersumber dari gula makanan nasi, ya, gula pasir, kue, buah, itu masuk ke dalam pencernaan di bawah darah. Insulin mengangkutnya masuk ke dalam sel. Di dalam sel inilah diproses gula menjadi energi. Nanti ada siklus sel yang disebut energi ATP. Nah, bagi penderita diabetes di masa lalu barangkali asupan gulanya berlebihan sehingga sel beta pankreasnya letih, tidak bisa lagi menghasilkan insulin. Sel-sel beta pankreas tadi yang tadi sudah mengalami penuaan dini atau degeneratif berpuasalah. Maka dia akan apoptosis atau mati terprogram. Tapi jangan lupa, masukkan bahan baku yang merupakan bahan baku untuk dia menghasilkan insulin. Insulin bahan bakunya amino. Sudahkah Bapak
menerapkan pola lebih dulu makan sayur 1 piring, makan buah, makan biji-bijian, dan dulu karena sudah manis-manis, Bapak budaya yang pahit-pahit. Mulai minum jus pare, makan sambiloto, ya, makan yang getir-getir. Insya Allah itu semua dari hasil-hasil riset akan mencukupkan bahan baku beta pankreas untuk beregenerasi lagi menghasilkan insulin. Jadi puasa untuk mendetoksifikasi sel yang rusak, terus makanan yang diasup dari luar adalah bahan baku yang dibutuhkan sel beta pankreas. Insya Allah Bapak akan sembuh, aku yakin. Namun jangan ditambahin lagi makanan gula yang lebih lagi. Karena insulinnya kan sudah tidak mampu lagi mengangkut atau kurang gitu ya. Jadi jangan makan gula pasir. Jangan lagi makan buah yang terlalu manis. Kurma insya Allah tidak masalah, maksimal 7 butir bagi orang yang sudah sakit diabetes. Tapi jangan lagi makan atau minum teh manis, makan kolak lagi gitu ya Pak. Itu coba yang pertama. Terus yang penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi adanya penyakit aterosklerosis atau penumpukan sesuatu plak di pembuluh darah. Saya kurang tahu di mana itu, wallahu alam. Tapi yang paling dikhawatirkan, pembuluh darah ini kan di seluruh tubuh ya Pak. Organ yang paling halus pembuluh darahnya ada di jantung, di arteri koroner. Kemudian ada di pembuluh darah otak dan juga di ginjal. Sehingga orang yang hipertensi gampang menyerang jantung, gampang menyerang otak atau stroke, dan gampang kena ginjal. Jadi bagaimana caranya? Sesuatu yang sudah membuat aliran darah kencang, ada 2 faktornya. Apakah pembuluh darahnya tadi rigid, kaku, ataukah ada plak yang menyumbat? Plak yang menyumbat berasal dari kolesterol, yang berasal dari makanan yang tinggi dari trans fat, lemak trans. Nanti silakan aja di browsing apa itu jenis-jenis makanan lemak trans. Itu jangan diasup lagi, supaya sumbatan di pembuluh darah tidak bertambah. Kenapa tidak boleh ada sumbatan? Kalau ada selang air saja kita pencet, maka aliran air untuk menyiram bunga itu kenceng ya, gitu ya misalnya. Karena lumen dari selangnya kecil. Karena itu kalau orang hipertensi ada asumsi ada sumbatan plak ya di situ. Kemudian sumbatan plak tadi bisa nggak hilang? Bisa. Kalau mengasup lemak yang berasal dari lemak sehat, golongan MUFA, monounsaturated fatty acid. Sudahkah minum minyak zaitun setiap hari dengan kuantitas yang berlebih dari biasanya? 3 sendok makan sekali minum, gitu pagi, siang, malam. Kemudian tetap berpuasa juga, insya Allah. Jadi kita puasa untuk proses detoksifikasi sel yang sudah rusak. Yang kedua, asuplah makanan yang tidak menambah lagi beban dari penyakit, dan juga cukupkan bahan baku yang tadi halal, thayyib, dan di bumi untuk dikasih kesempatan sel-sel pankreas untuk diabetes tumbuh kembali, sel-sel endotel pembuluh darah juga tumbuh kembali yang sehat. Demikian jawaban dari saya Pak. Jadi semoga nanti ada kajian khusus menu-menunya apa, kalau seharian kali ini mungkin tidak cukup waktunya. Tapi insya Allah. Iya. Terima kasih dokter. Berikutnya tadi Pak Toha dari Kediri ya. Ini berikutnya Ibu Heni. Bu Heni, silahkan di-unmute Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Ya, saya Heni dari Depok, Jawa Barat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau bertanya, bagaimana dengan pola pengobatan penyakit dengan minum jus atau sayur yang banyak gitu ya, dengan sebanyak-banyaknya karena adanya defisit enzim gitu. Katanya dengan minuman jus yang banyak itu mensuplai enzim ke badan kita untuk mengganti nutrisi. Sedangkan di satu sisi kan ajaran agama kita bahwa makan dan minum yang secukupnya, jangan berlebihan. Apakah kalau sudah proses penyembuhan itu jadi berbeda terapinya gitu? Nah, seperti itu. Nah, misalkan yang saya tahu contoh-contohnya itu kayak Gerson terapi gitu kan dokter, minum jus yang sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, yang kedua terkait pola makan di surah Abasa, kan tadi cukup sayur, buah, biji-bijian, dan juga protein hewani dan nabati. Sedangkan untuk
kasus pencernaan gitu ya, yang punya sakit asam lambung kayak gastritis, GERD dan sebagainya itu kan diyakini bahwa biji-bijian itu mengandung lektin ya yang memicu asam lambung. Apakah perlu dihindari gitu? Atau gimana dokter? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakillah khair. Ya, Terima kasih, alhamdulillah. Bu Heni. Iya, ini Ya, pertanyaan bismillah. terakhir, dokter, karena waktunya juga terbatas. Silahkan. Ya, baik. Nanti ada beberapa mungkin kajian saya terkait integrity gut atau leaky gut ya, Bu. Jadi saya penganut makan apa saja asal halal, toib dan dan di bumi ya. Tapi gini, kalau kita pernah memiliki penyakit saat ini, Bu, maka start over-nya adalah bertobat sebelum berobat. Bertobatnya bukan berarti hubungan dengan Allah, maksudnya pola makan selama ini. Orang yang sakit asam lambung, nggak mungkin Allah bawakan manusia punya sakit asam lambung. Asam lambung pasti ada, karena HCl itu fitrah berada dalam lambung untuk proses menghindari kuman-kuman yang memang tidak fitrah. Nah, jadi kalau sudah berlebihan asam lambung, di sana adalah adanya luka dari permukaan lambungnya. Jadi selama ini barangkali kurang budaya makan sayur, buah, biji sebelum makan makanan pokok. Jadi kalau kita kembali ke hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah disuguhkan makan kurma dan burung, puyuh, dan Rasulullah memulai dengan makan kurma dulu. Jadi orang-orang yang asam lambung berdasarkan riset adalah orang yang gemar makan jenis karbohidrat dulu. Seratnya miskin. Sementara seratnya itu gunanya untuk sebagai resistan starch yang menghasilkan sesuatu yang sifatnya ujung-ujungnya sebagai prebiotik. Jadi ingat lagi, sistem tubuh kita, sistem imun selain tadi sel-sel yang memakan makanan yang tidak fitrah atau kuman-kuman yang radikal bebas segala macam, kita ini dibantu sistem imunnya oleh 10 kali lipat dari jumlah sel yang disebut mikrobiom atau bakteri baik atau yang disebut probiotik. Probiotik itu di tubuh kita 60% ada di saluran cerna. Probiotik adalah makhluk hidup, bakteri baik, contohnya Spinobacteria bifida, terus Lactobacillus gitu ya. Mereka itu yang membantu menghasilkan enzim, Bu. Jadi kalau Ibu makan sayur saja, terus-terusan, oke, enzimnya tercukupi. Tapi untuk membentuk yang disebut lemak, kan perlu untuk hormon itu lemak. Ibu tidak makan dari lemak hewani, Ibu lupa minum minyak zaitun gitu ya. Akhirnya nanti enzimnya banyak, tapi lemaknya kurang. Akhirnya apa? Hormon-hormon tidak tercukupi dibentuk. Jadi kalau ada yang menganjurkan itu terlalu berlebihan, saya pikir tidak usah dipatuhi 100%, Bu. Jadi konsep-konsep yang diajarkan Islam tetap konsep keseimbangan, makanan yang halal, toib dan ada di bumi. Dahulukan makan sayur, buah dan biji. Makan biji juga kan Ibu nggak mungkin makan bijinya segenggam ya, Bu, gitu. Bagaimana mengcombine sayur, buah, dan biji, jadi tiga-tiganya, tidak biji terus. Jadi kadang-kadang begini, kita menjadi sakit, asam urat misalnya suka nyalahin, kebanyakan makan daun singkong, kangkung, gitu ya, bayam, akhirnya asam urat, Dok. Ya iya, seorang manusia makannya hari Senin kangkung, Selasa bayam, Rabu kangkung lagi, Jumat lagi kangkung, bayam, ya pantas asam urat, karena tidak divariasikan. Indonesia Mega Biodiversity-nya luar biasa. Jadi, kalau tadi Ibu bilang takut biji-bijian, apakah Ibu harus makan biji-bijian terus? Hari ini biji, Bu. Besok sayur. Besok buah saja. Besok lanjut sayurnya beraneka ragam warnanya. Jadi, insya Allah tidak akan terjadi sakit kalau menunya seimbang dan bervariasi. Dan budayakan makan buah, sayur, dan biji tadi itu sebagai prebiotik untuk memberi makan si probiotik. Karena dengan bantuan probiotik lah enzim itu terbentuk gitu. Baik Bu, demikian penjelasan dari saya. Insyaallah, jazakumullah khairan dokter. Dan ini juga tadi menutup ya untuk diskusi sore hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, Bapak Ibu, peserta kajian online webinar Kesehatan Masjid Al-Irsyad di sore hari ini. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan di Q&A itu akan dikirimkan ke Dr. Meti dan akan dijawab beliau melalui audio dan yang nanti akan dikirim melalui grup WhatsApp Anda masing-masing begitu ya. Insya Allah dokter ini masih ada pertanyaan tapi nanti dijawab setelah ditutup pada waktu luang dokter. Semoga bisa bertemu dokter di pertemuan yang lainnya dan kami ucapkan Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi Dr. Meti Elvina MKT SPOG bicara tentang bagaimana sel-sel tubuh kita bahagia ketika Ramadan dan bagaimana tujuan utama ternyata kita sehat ini bukan hanya untuk sekedar sehat, tapi untuk mengingatkan kembali fitrah kita untuk bertauhid kepada Allah, meningkatkan ketakwaan, dan untuk itu kajian-kajian ataupun kesehatan, bukan hanya kesehatan yang harus komprehensif atau integral tadi ya, kajian pun juga harus integral. Nah besok jangan lupa untuk mengikuti kajian tafsir bersama Ustadz Dr. Fahmi Salim MA tentang tadabbur ayat-ayat Allah pada diri, alam semesta, dan kehidupan sehari-hari, pagi jam 9, kemudian sore harinya ada Ustadz Ahmad Muzaffar Jufri LCMA yang akan menyampaikan tentang fikih ikhtilaf, memahami dan menyikapi perbedaan, pukul 3:30 sampai 5 sore. Jumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.